Tuhan memiliki rencana terbaik bagi umatnya. Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagiku, bagi kita semua. Terlebih bagi setiap pribadi yang taat dan mengasihinya. Pribadi yang mengasihi dan taat kepada Allah ditujukan melalui teladan Daud yang kita baca tadi. Yang mau percaya sepenuh pada Allah serta memegang perintahnya. Mari kita teladan, ya, mari kita teladani apa yang telah Daud lakukan, sehingga Allah juga mengaruniakan damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, buat firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan ada banyak musuh-musuh kami. Kami tahu Tuhan ada banyak yang ingin mengintai kami. Tetapi kami percaya, kami tak akan takut karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan adalah pelindung kami, penolong kami. Walaupun ada yang menyakiti kami Tuhan, kami percaya dengan lewat firman-Mu, kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam nama Yesus, dan biarlah room ini selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan melanjutkan pelayanan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. 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 Saya persilakan Amin. kepada hostnya. Amin. Ini ada Bang Zuma. Pak Pendeta Toro, ada Bang Zuma. Minta Selamat naik pagi. ya. Selamat pagi, Pak Pendeta dan teman-teman Selamat sekalian. pagi. Selamat pagi Iya. Bang Zuma. Selamat pagi. Pagi. Ya, Di sini saya mau coba ambil alih sebentar. Ya host ya. Boleh Ya, host? boleh. Boleh. Pak boleh. Toro, kebetulan ada nih tamu kita dari Islam, yaitu Pak Juma. Mungkin mau diskusi dan kedatangan ke sini. Gimana kira-kira Pak Toro atau Bang Nats, maukah berdiskusi dengan Bang Juma? Mau berdiskusi Pak Pendeta Toro dengan Bang Zuma atau Nathan? Kamu ambil alih ya, Ken? Boleh. Oh, kita tanya Mana sama Pak Toro, jangan Bang Nats? Kalau nggak Iya, mau jangan juga langsung nggak kita apa-apa, nggak jebak dipaksa. Enggak Ken, jangan kita langsung tebak apa rencana Bang Juma mau di atas, mungkin ada yang dia mau Diskusi lah, bilang. bahasanya diskusi lah. Atau sharing apa gimana, tapi sharing nanti pasti berujung diskusi juga. Ya, kita membahas Ya. dalam topik ini tadi, dalam topik tema yang telah saya angkat tadi. Nanti itu sinjenas juga, nanti nggak apa-apa kalau mau sama-sama Oh, belajar. temanya tadi jelaskan aja Pak Toro. Ya, berpegang pada janji Tuhan. Itu di dalam Berpegang Mazmur. Iya, berpegang pada janji Tuhan. Iya, itu Mazmur. Mau diskusinya dua arah atau satu arah aja, Bible? Gimana Nas? Dua arah atau satu arah, terserah aja. Terserah. Jangan terserah. Mau Gua juga siap kira-kira mau satu arah apa dua arah? Tapi gini, kalau Dua dia arah mau juga bisa, Bang. diskusi, Silakan. begini Ken, kalau dia mau sekedar bertanya doang, itu nggak masalah buat gua. Tapi kalau dia udah menyimpulkan, ya sekalian aja dua arah, biar bisa bikin Ya makanya kalau diskusi ini nanti saya atur konsepnya. Gak akan ada yang namanya gontak-gontokan. Apa temanya, apa topiknya, nanti bergantian bertanya.
bergantian menjawab, bergantian yang menanggapi, bergantian yang menyanggah. Itu aja. Tadi Pak Toro mengangkat dari Bible, apa topiknya Pak Toro? Berpegang pada janji Tuhan. Itu Sebenarnya Mazmur. nggak boleh Pak Toro yang mengangkat dari Bible Pak Toro. Harus mengangkat topik dari Al-Quran kalau dua arah. Nanti Bang Juma mengangkat topik dari Bible gitu. Siap. Pak Toro atau Nats, apa mau diangkat topiknya dari Al-Quran? Terserah. Terserah. Ini aja. Atau begini aja. Apa tadi Pak Toro? Dan apanya temanya yang dia Temanya tadi? berpegang pada janji Tuhan. Nah, kalau berpegang kepada janji Tuhan itu bisa dibandingkan nggak ke Al-Quran? Ada nggak itu? Sudah jelas ada. Ada bang, ada. Ada Bang Juma ya? Iya, Oke, iya. sekarang kita sepakat bahwa diskusinya temanya berpegang kepada janji Tuhan atau berpegang kepada janji Allah. Ya, sekarang yang mau menanggapi duluan Bang Juma, memberi statement Bang Juma atau dari Bang Toro atau Nat Bible? Lah Bang Juma aja dulu. Nanti kita atur Cuma waktunya. aja dulu. Berikan Opening statement. itu kita 5 kasih menit. waktunya 5 menit. Ntar ya, gua atur dulu ini timernya. Berpegang janji Tuhan ya, diingat ya. Ya, kawan-kawan di bawah bisa Oke, nama. bantu tap-tap dulu juga biar live-nya aman. Ken, Ken Bentar sama dulu Nat Ken, sama saya Esther, turun dulu ke aku bawah jadikan dulu, saya mau moderator ke kamar mandi ya Ken ya. Sebentar ya. Ya dilanjut Jangan dulu kan. turun nih Pak, didimin aja. Iya. Didimin aja. Bukan turun, saya pergi ada ke kamar mandi dulu. Kan di 5 mute aja, menit dari di Bang mute. Juma. Di mute. Berarti Iya. nanti harus Nat sendiri nih yang menanggapi statementnya Ya, Pak tenang aja. Silakan Bang Suma 5 menit waktu untuk opening statement. Sabar. Timer. Janji keselamatan ya. Oke, silakan Bang Juma. Bukannya kalian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan teman-teman Kristen yang saya kasihi, terima kasih banyak atas dipersilahkannya saya kemudian untuk mengambil tempat di Komal ini. Saya sangat menghargai. Terkait dengan tema kita, keselamatan gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami melalui Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 31, di mana di sana ada perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk supaya beliau menyampaikan kepada seluruh umat manusia. In kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang kami sebut Allah di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika Allah mengatakan, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya pencipta langit dan bumi pun akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu, karena pencipta langit dan bumi itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini teman-teman bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim, surah ke-3 ya, ayat 31. Jadi kemudian kami nggak ragu ketika kami mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW
maka pencipta langit dan bumi itu akan mengampuni dosa-dosa kami dan akan menyayangi kami. Nah, sedangkan kita tahu kalau pencipta pemilik jagat raya ini mencintai kita, maka segala aspek di dalam kehidupan kita itu terjamin oleh Allah. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam kecintaan kami kepada Allah dan juga ikutnya kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kami diberikan kitab sebagai petunjuk. Jadi dalam hal kaidah, dalam hal syariat, dalam hal hukum-hukum, baik yang kami teorikan ataupun kami praktekkan dalam kehidupan kami, itu memiliki buku panduan, di mana buku panduan itu kami sebut dengan sebutan Alkitab atau Al-Quran, di mana di dalamnya terkumpul semua perintah dan larangan yang harus kami lakukan. Kemudian jaminan Allah itu kepada kami ini adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam Al-Quran jelas bahwasanya kaidah-kaidah orang beruntung itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi mereka yang kemudian tanda-tanda orang beriman itu adalah ketika mendengarkan nama Allah disebutkan maka bergetar hati mereka. Ya, ada perasaan yang berbeda dengan perasaan tatkala orang itu tidak mendengarkan atau melafazkan lafaz Allah itu sendiri. Nah, dari sini kami umat Islam itu sekali lagi ketika dikatakan mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu kami tidak ragukan. Ya. Kami tidak ragukan keselamatan yang diberikan kepada kami. Karena kenapa? Karena janji Allah itu pasti bahwa barang siapa yang mentaati perintahnya, maka upahnya adalah jannah. Ini yang kami pahami di dalam keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang mengajarkan kemudian kepada kami hal seperti apa kami berlaku terhadap pencipta langit dan bumi, dan hal seperti apa kami berlaku terhadap sesama makhluk. Nah, ini sekedar pengantar dari saya bahwasanya jaminan keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu sangat nyata, bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh dengan ketaatan terhadap Allah dan juga terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Terima kasih sudah menjelaskan apa itu keselamatan dalam imannya Bang Juma, yaitu di hari Islam. Begitu juga kita akan mendengarkan penjelasan tentang keselamatan dari Nats Bible atau Pak Torosaki. Kiranya Pak Torosaki juga sambil menyimak tadi. Nats Bible diharapkan untuk menjelaskan apa itu dan bagaimana itu janji keselamatan dari versi Alkitab. Waktu dan tempat dipersilahkan Nats atau Pak Toro, bisa aja, siapa aja. Oke, siap. Pak Pendeta Toro gimana? Aman? Atau aku dulu? Silakan. Oke, saya dulu ya. Oke, mulai Nats. Taylor. Ya. Oke, Assalamualaikum semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan Assalamualaikum Bang Juma dan saudara-saudara. Waalaikum. Sekarang kita di sini membahas tentang jaminan keselamatan. Saya akan membawakan beberapa ayat di Alkitab tentang janji Tuhan dan jaminan keselamatan yang sudah dipastikan. Di Yesaya 43 ayat 11 di situ dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Di Yesaya 44 ayat 6 kita firman dari Tuhan Allah kita, Raja penebus, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian, tidak ada Tuhan lain selain daripada kita. Jaminan apa yang diberikan Tuhan kita kepada kita untuk keselamatan kita? Yesus berkata seperti ini, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24.
kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia kamu dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi untuk orang-orang yang percaya, dia akan mati dalam dosanya. Tetapi untuk orang percaya seperti apa? Yohanes 3 ayat 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak. Saya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 8 ayat 51 juga berkata, akan siapa menuruti firman, dia tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, jaminan keselamatan yang diberikan Yesus itu patah di 8 ayat berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tangan. Nah, apa maksud dari hidup yang kekal ini? Maksudnya adalah jaminan keselamatan yang kita dapatkan dari Yesus Kristus. Karena ingat teman-teman, kita mendapatkan keselamatan hanya satu jalan yang kita lalui, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus pernah berkata juga Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Nah, untuk kita yang percaya itu sangat-sangat berbahagia. Karena Roma 10 ayat 9 juga berkata, sebab barang siapa yang dari lidahnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamat, dan dari dalam hatinya mau percaya bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, akan diselamatkan. Dan di kekristenan, jaminan keselamatan itu penuh, hak penuh, bukan setengah-setengah, hak penuh tanpa ada laundry dulu ke neraka. 2 Petrus 1 ayat 11 berkata, dengan demikian kepadamu telah dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kepada kita ada jaminan hak penuh, teman-teman. Kepada kita ada jaminan keselamatan yang sangat pasti, tanpa ada setengah-setengah. Dari itu, mungkin itu aja dari saya. Mungkin Pak Pendeta Toro mau menambahkan. Oke, Satu terima kasih. menit lagi masih ada. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bang Juma. Assalamualaikum, assalamualaikum, dan selamat pagi semuanya. Saya menambahkan Pak Pendeta. sedikit semuanya dari nas tadi. Allah menunjukkan kuasanya dengan membuktikan tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi rencananya. Ya, Allah telah membuat perjanjian dengan Abraham serta keturunannya bahwa Allah akan memelihara tanah Kanaan serta kepada mereka. Itu nanti di Kejadian 12 ayat 57 dan Kejadian 15 ayat 7 dan seterusnya. Tetapi di sisi lain Allah juga menyatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi pelindung dari bangsa Israel. Di dalam apa juga saudaraku, Israel harus menjadi budak di tanah Israel, dan itu terjadi 400 tahun yang lalu, dan Allah tidak bisa dihambat oleh rencana manusia atau bangsa. Allah menggenapi firman-Nya selama 40 tahun kepada mereka di luar tanah Mesir. Itu salah satu bukti tidak ada yang bisa melawan apa rencana Tuhan. Sesudah lewat 130 tahun, tepat pada hari. Oke, Pak Toro, terima kasih. Waktunya sudah habis, Pak Toro. Oke, terima kasih. Kita sepakat dengan timer ya. Siap. Sekiranya saya mau mengatakan bahwa bentar Nathan, siap. Diam aja dulu Nathan. Di mute aja dulu. Biar enak, kamu fokus ke pokok-pokok bahan kamu. Sekiranya Bang Juma dan Bang Nats atau Pak Toro sudah saling menyimak statement masing-masing, dan sekarang saya akan membawa untuk pertama kali menanggapi statement dari kedua narasumber. Saya akan berikan waktu kepada Bang Juma untuk menanggapi pertama statement dari Bang Nats. Nanti kita gantian Nats menanggapi statementnya Bang Juma. Silakan, terima kasih. Dimulai Bang Juma. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang ada di sini. Ketika saudara mengatakan jaminan keselamatan,
dan dengan uraian yang saudara-saudara sampaikan itu sangat menarik gitu ya. Namun izinkan saya mengatakan suatu perbandingan ya berdasar Bible itu sendiri, bahwa keselamatan itu hanya bisa didapatkan dengan cara mengasihi. Nah, mengasihi di sini ruang lingkupnya adalah mentaati. Jadi mengasihi itu adalah mentaati. Ketika kita mentaati perintah orang tua, itu sama halnya kita mengasihi mereka, menyayangi mereka. Tapi kalau kita membantah perintah orang tua, itu artinya kita tidak mengasihi mereka. Jadi perintah mengasihi di sini jelas adalah bentuk ketaatan terhadap apa yang kemudian Tuhan peroleh ketika aspek yang kemudian Tuhan inginkan. Yosua 1 nomor 7. Ada perintah kepada Bani Israel agar mentaati semua perintah-perintah Tuhan yang diajarkan Tuhan melalui hambanya Musa alaihissalam. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Lalu kemudian di dalam Amsal 30 juga diterangkan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi perintah Tuhan agar kamu tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, sedangkan yang kita lihat di dalam perjanjian baru pun Yesus yang kami katakan sebagai oknum yang datang sebagai nabi dan rasul, makhluk manusia yang sangat luar biasa, manusia suci, manusia yang penuh dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan pencipta dan bumi, itu menekankan sebelum langit, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah, sementara yang saudara-saudara Kristen praktekkan hari ini adalah apa yang kemudian tidak diajarkan oleh, mohon maaf, yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tapi muatan ajarannya baik, kasih. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena kasih itu adalah menerima perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, dan mengajarkan kepada orang lain untuk melaksanakan perintah Tuhan tersebut. Contoh misalnya ketika dikatakan dalam Matius 5, ya, orang yang duduk di dalam kerajaan Tuhan paling terendah adalah mereka yang menghilangkan hukum Taurat, lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Kemudian orang yang duduk di atas kerajaan Tuhan tertinggi adalah mereka yang mengamalkan hukum Taurat, lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Di situ sudah sangat gamblang, di situ dijelaskan. Kemudian di dalam Matius 7 nomor 21-23, teman-teman Kristen itu, mohon maaf saya harus katakan, Anda terindikasi ada di dalamnya. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Mentaati hukum-hukumnya yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sementara teman Kristen tidak melakukan itu. Makanya ada pengusiran, diusir. Mereka dikatakan pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Mereka yang selalu mengatakan diri mereka kasih, tetapi tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, mohon maaf saya katakan, di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Sedikit saya ngambil dari Al-Quran ya, dalam surah Al-Baqarah ya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang beriman itu kelak di hadapan Allah kemudian itu berbeda dengan orang-orang yang kemudian mengikuti yang bukan perintah Tuhan. Istabarral ladina tubi'u minal ladina tama'u wara'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antar mereka terputus. Jadi ada yang mengaku pengikut, tapi ternyata yang diikuti ini tidak mengaku bahwa dia tidak mengikuti aku. Nah, apa poin dari standarnya? Kita lihat dalam Yohanes 12 nomor 48. Yang menjadi hakim ketika Yesus itu datang adalah perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit. Dia katakan, perkataanku itulah yang akan menjadi hakim terhadap mereka. Nah, ini dia. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak ada jaminan keselamatan bagi orang yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Demikian.
Oke, terima kasih Bang Juma. Terima kasih atas tanggapannya untuk statement yang dibawakan dari pihak Kristen tentang Bible. Sekarang saya tidak akan pernah lupa mengangkat topiknya dan mengingatkan topiknya adalah janji keselamatan versi dua arah ya. Sekarang Nats Bible diminta atau Pak Toro diminta untuk menanggapi statementnya. Sabar ya. Sekarang Nats diminta atau Pak Toro untuk menanggapi statement yang dibawakan Pak Juma dari versi Al-Quran tadi. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Bang John. Selamat pagi, monitor. Monitor. Saya nyimak Maaf dulu, ya saya Bang, merhatikan. nyimak aja dulu Bang ya. Oke, dilanjut. Oke, thank you. Oke, Pak Toro atau Nats Bible menanggapi statement. Tunggu dulu Nathan, tunggu aja dulu Nathan, biar jangan ini Nathan. Ya, Astaga. Oke, dimulai Pak Toro atau Nats Bible untuk menanggapi statement dari Bang Juma yang membawakan dari versi Al-Quran tadi tentang janji keselamatan. Waktu dan tempat diberikan. Oke, terima kasih. Ya, tentu dalam hal itu. Oke, terima kasih, moderator. Tentu dalam hal itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, bahwa di Alkitab itu iman kekristenan itu terlebih dahulu mempunyai dasar-dasarnya dan punya sejarah, ya. Punya ada banyak ayat-ayat yang menyatakan, yang mendukung bahwa iman kekristenan itu dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang tidak kudus, yang tidak mengikuti perintah Yesus akan masuk neraka juga. Dan begitu juga Yesus mengatakan kamu ya sebut aku guru, memang itu tepat katamu, akulah guru. Kamu sebut aku Tuhan, memang itu tepat katamu, aku Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam hal ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang ya kita tidak mengikuti perintahnya Yesus, tidak melakukan, tidak mau dibaptis dan tidak ada keselamatan di dalamnya. Harus mau dibaptis kalau orang yang ikut Yesus. Harus mengikuti perintah Yesus. Harus mempunyai ajaran kasih karena Yesus itu datang dari surga turun ke bumi. Ya. Dan yang tahu tentang surga, yang tahu tentang keselamatan bagi orang Kristen adalah yang datang dari surga. Tentu dalam hal ini saudara saya Abang Juma yang luar biasa, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Anda tadi mengatakan bahwa di kitab Anda adalah sempurna. It's okay, itu hak Anda. Saya tidak mau bantah. Tetapi tentu kita meneliti, menelusuri di dalamnya saudaraku. Ya, sejarahnya seperti apa dan bagaimana saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Contohnya apakah Nabi Adam itu siapa istrinya? Ya, bagaimana kita mempunyai keturunan? Ya, tentu di situ harus kita tahu di kitab Al-Quran. Contohnya juga, apakah Isa Al-Masih itu ya sama dengan Yesus? Ya, hampir sama sebenarnya, tetapi di situ ada kesalahan. Dinyatakan Isa Al-Masih datangnya ke dunia ini untuk mematahkan salib. Dan ada banyak sekali teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kekeliruan, banyak. Tapi itu menurut Anda dan hak Anda juga bagaimanapun. Saya tidak melarang dan saya juga tidak mengatakan bahwa salah. Itu hanya pandangan diskusi. Itu semuanya tergantung iman. Tetapi iman kekristenan itu tidak boleh ditawar-tawar. Makanya dia katakan tadi, ya, di dalam Yesaya, ya, janji Tuhan dan rencana Tuhan pasti digenapinya. Yesaya 55 ayat 8. Silakan Nas tambahkan. oke. 2 menit 24 detik. Tentang statementnya Bang Suma tadi tentang Quran, jaminan ada di Quran, jaminan keselamatan seperti apa yang ada di Quran dan di hadis. Contoh, ihdinal siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Masih meminta, masih belum ada kepastian. Tapi di kekristenan Yesus berkata, akulah jalan. Kalian masih meminta, kami sudah mendapatkan jalan. Dan di Quran, surah Al-Furqan ayat 68, dan orang-orang yang tidak mempersembahkan dengan persembahan lain, dan orang-orang yang tidak membunuh dengan nyawa yang diharamkan Allah dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan hal demikian niscaya mendapatkan hukuman berat. Ayo, di sini dikatakan orang-orang yang tidak berkenan dengan persembahan lain,
kepada yang tidak membunuh nyawa yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan yang tidak dan hukuman yang berat. Jaminan keselamatan seperti apa yang kayak gini? Di hadis Imam Muslim dan jaminan keselamatan yang kalian dapatkan justru dari ahlul milal, dari orang Yahudi dan Nasrani, bukan dari Allah. Jadi keselamatan yang kalian dapatkan justru bukan dari Allah, tetapi dari orang Yahudi dan Nasrani. Sementara Allah apa? Ya, tidak bisa apa-apa Allah. Jadi mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan teman-teman, tentu 42 dalam hal menit, itu titik. ya, betul dalam hal itu percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, percaya kepada Zabur. Ya, sekarang mana tulisan itu, Injil itu, mana tulisan itu di kitabmu, bahwa Zabur, bahwa Taurat itu. Percaya, sepertinya kita mencintai sesuatu, tetapi kalau tidak ada, kalau kita tidak melihat, bagaimana kita bisa mencintai? Hanya beriman saja, iman tanpa perbuatan maka hakikatnya mati. Iman tanpa tertulis dengan data bahwa tidak ada artinya bagi saya. Ya, oleh sebab itu teman-teman, ya, harus kita memiliki suatu garis dasar tentang keimanan itu, karena kita yang bisa menjamin kita masuk surga bukan orang lain dan bukan agama. Thank you. Oke, terima kasih. Sepertinya diskusinya mulai agak naik ya guys ya. Sebenarnya ini sebenarnya masih saling menanggapi, tapi ternyata Nats Babel sama Pak Toro sudah nggak sabar untuk bertanya. Kita masuk ke season yang lebih agak greget ya guys ya. Di sini kita akan membuat aturan bertanya, menjawab, menanggapi jawaban, dan menyanggah jawaban. Kita akan memberikan sepertinya duluan bertanya dari kita Kristen untuk Bang Juma, atau Bang Juma ke Kristen. Tapi menurut saya sih yang sudah tidak sabar ini tadi Bang Nats atau Pak Toro sudah membuat pertanyaan. Jadi kira-kira saya akan memberi pertama untuk yang bertanya dari Nats atau Pak Toro. Silakan bertanya, kita tidak pakai ini ya. Nanti saya stop aja kalau udah kelamaan, nggak pakai waktu. Nanti menjawabnya kira-kira bisa 3 menit atau 5 menit. Thank you. Dimulai dengan pertanyaan dari Bang Nats atau Pak Toro. Oke, saya dulu. Oke, pertanyaan saya simpel. Di hadis Musnad Ahmad nomor 9896 9896 itu dikatakan barang siapa yang mengumpulkan amal surga, amalnya akan ditutup dan akan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengumpulkan amal neraka, amalnya akan ditutup dan akan langsung dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga. Pertanyaan saya, jaminan keselamatan apa yang seperti ini? Kenapa kembali-kembali? Itu pertanyaan. Silakan tunjukkan. Oke, pertanyaannya sudah bisa dikunci Pak Juma? Bisa Bang, bisa. Atau dipersilakan untuk 2 orang bertanya Bang Juma? Boleh. Tadi dari Bang Nats sudah memberikan pertanyaan, Bang Juma sudah mengunci. Sekarang dari Pak Toro 1 pertanyaan untuk Bang Juma lagi. Oke, terima kasih Bang Moderator yang ganteng, yang cantik, yang luar biasa, yang ganteng-ganteng ya. Tentu dalam hal ini saya tadi katakan yang ganteng. Tentu dalam hal ini tadi saya katakan teman-teman ya, kita kan harus mempunyai dasar dan alasan. Tentu Adam itu kan tertulis bahwa istrinya itu adalah Hawa. Sekarang saya tanya Bang Juma, di mana tertulis di Al-Quran siapa istri ya Adam itu? Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Juma sudah menangkap 2 pertanyaan ini. Satu dari Pak Toro, siapa istrinya? Yang kedua dari Bang Nas, janji keselamatan apa seperti itu dari ayat Ali Sunan Daud tadi ya. Yang penting itulah. Bang Juma silakan Boleh ditanggapi 2 pertanyaan ini, dijawab 2 pertanyaan ini. Kita kasih Boleh bisa nambah sepertinya tidak Pak John. Satu lagi. Maaf ya Pak John, nanti Nggak bisa Pak John, nggak bisa. sepertinya tidak. Dua-dua aja Pak John ya. Oke, lanjut. Maaf ya Pak John ya. Oke, nanti aja kita beri dulu kepada Bang Juma 5 menit cukup Bang Juma ya. Iya, boleh 6 menit Bang. Kan 2 pertanyaan Bang. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Kasih aja 6 menit. Oke, 5 menit. 5 menit. Iya, jadi 3 menit. Maaf ya. Ya, makasih. Ya, senang semua. Apa-apa Bang Ustadz, tetap semangat. Oke, waktu akan berjalan ketika Bang Juma mulai berbicara. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman ya atas pertanyaan yang diberikan pada saya. Ada 2 pertanyaan terkait dengan keselamatan. Saya awali dengan surah Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falayyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ketika saudara bertanya, mencari keselamatan di dalam ajaran agama Islam, Al-Quran menguraikan seperti ini. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang beriman mengerjakan amal kebajikan kelak akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 1. Itu sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 198, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. 2. Lalu kemudian dalam surah Ali Imran ayat 15, qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka terdapat surga-surga yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Bang Juma, suara siapa nih? Iya, silakan. Halo. Ada yang ngomong tadi siapa? Tolong di mute aja dulu, di mute. Oke Bang Juma, maaf. Pak John dimulai, di Bang Juma. mute. Pak John di mute ya Pak John. Oke, baik. Oke. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 130. Baik, Bang. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian mencari ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam surah Al-Qalam ayat 34, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh-sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Jadi dalil di dalam Al-Qur'anul Karim itu jaminan keselamatan bagi kami orang yang bertakwa, orang yang beriman, itu jelas. Tilkal jannatul lati nurith min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Apa 6 perkara itu? Tepati janji, tunaikan amanah, pelihara syahwat, pelihara kemaluan dari maksiat, kemudian tahan pandangan, dan tahanlah kedua tanganmu dari hal-hal yang bermaksiat. Nah, ini jaminan Rasulullah dan jaminan Allah kepada kami sebagai umat Islam. Ketika kami mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka akan diwariskan kepada kami itu surga dan kami kekal di dalamnya. Halidina fiha abada. Itu yang pertama. Kemudian Pendeta Torosoki bertanya tentang istri Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian saudara mengambil data itu untuk mengatakan kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Terkait Nabi Adam alaihissalam memiliki istri, ya, Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah ada di surah Al-Baqarah ayat 35 sampai ayat 39, surah Al-Araf ayat 19 sampai ayat 25, kemudian surah Taha ayat 117 sampai 126. Itu tidak menyebutkan nama Hawa, tetapi menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki istri, tapi tidak disebutkan namanya seperti di dalam kitab saudara disebutkan nama Hawa. Justru ini membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak menciplak. Andaikan Al-Quran itu lata, tidak ada kesukaran bagi penulis Al-Quran untuk memasukkan nama Hawa di dalamnya. Tapi Masya Allah,
Inilah bukti kesempurnaan Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, karena kesempurnaan itu sudah ada pada diri Allah. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan, lalu sisi kesempurnaannya itu seperti apa? Kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat daripada semua apa yang ada dalam pikiran kita, semua apa yang ada dalam mulut kita, perkataan-perkataan, semua kosakata harus ada dalam Al-Quran, tidak. Tapi keberadaan Al-Quran itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Kedatangan Al-Quran itu untuk kemudian membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Kepada jalan kebenaran. Nah, kalau tadi saudara mengatakan, kenapa selalu minta petunjuk? Bukan berarti kami itu tidak memiliki petunjuk. Petunjuk dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini boleh, ini tidak boleh. Ini haram hukumnya Anda lakukan, ini halal. Semua sudah jelas. Setiap kami melangkah, aturan mainnya sudah ada. Tapi kenapa kami selalu minta jalan yang lurus? Karena manusia, anak keturunan Adam itu, dalam sehari hatinya dibolak-balik oleh iblis. Hari ini dia bertobat. Boleh jadi keluar dari gereja, keluar dari masjid, keluar dari tempat ibadah, iblis memalingkan lagi dia kembali. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami selalu kepada jalan yang lurus itu. Apa itu? Taat kepadamu dan tidak menduakan dirimu, selain tidak menyembah selain daripada dirimu. Nah, terkait dengan itu Al-Quran mengatakan, wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Agar Al-Quran itu menunjuk kepada jalan yang lurus. Demikian. Oke, thank you. Thank you atas jawaban Bang Juma atas pertanyaan dari Nats Bible sama Pak Pendeta Torosaki. Di sini saya mengundang satu orang saudara kita Muslim supaya ada temannya Bang Juma di atas. Kalau ada Jel, kamu naikkan aja. Siapa yang kira-kira langsung naikkan aja nanti. Nunggu-nunggu kita ada yang naik. Bang Nats atau Pak Toro bisa menanggapi jawaban dari Bang Juma tadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waktunya 5 menit atau 6 menit nih? 5 menit aja. 5 menit. Siapa ya? Ya. 5 menit bagi 2 ya? Iya. Silakan Pak Pendeta duluan. Pendeta. Oke, kita tetap tidak lupa mengingatkan bahwa topiknya adalah janji keselamatan ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta bisa langsung menanggapi jawaban dari Bang Juma. Monitor. Oke, siap. Oke, 5 menit dibagi 2 ya, pandai-pandai aja ya. Dimulai Pak Toro. Luar biasa ya. Yes. Ya tentu dalam hal ini Bapak, tentu kita harus menelusuri bagaimana sejarahnya itu. Kalau memang tidak tertulis, itulah pengakuan Abang tidak tertulis nama Adam Hawa. Ya tentu dalam itu bagaimana bisa saya katakan saya bukan keturunan Hawa, Adam. Karena kan saya tidak mengerti apa itu arti istri ya suami Adam. Ya tentu dalam hal itu bagaimana kesempurnaan. Contohnya Bapak ya banyak hal saya ya bahwa manusia itu ya masih terus mendoakan umatnya. Ya, mendoakan itu suatu tidak ada kepastian. Nah, tentu dalam hal ini ya kita tahu di Alkitab kami, iman saya bahwa Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh, adalah firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab kami ya Yesus datang dari surga itu tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 23. Tidak ada jalan yang lain. Nah, dan di situ tertulis dengan sejarah dan akuratnya semuanya. Nah, tentu tidak mungkin ada Tuhan, dua Tuhan, semuanya yang benar. Tentu kebenaran yang sesungguhnya itu ya pasti ada salah satu di antaranya Tuhan yang benar. Kepada siapa kita beriman yang mempunyai keselamatan itu, yang menjamin kita, yang sudah tertulis, yang mempunyai sejarah di dalamnya. Tentu dalam hal itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah, tidak ada pengampunan, semuanya akan masuk neraka. Saya juga tidak akan mau masuk neraka. Ketika kita mengikuti Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita pasti akan masuk surga. Ya, itu dari hal-hal yang luar biasanya, sungguh luar biasa, tidak ada yang lain. Ya, tentu
Saya tidak mau masuk seperti yang tertulis semua umat muslim masuk neraka di dalam Al-Qur'an 19 ayat 71 di laundry. Di kekristenan itu pasti ada tidak masuk neraka. Orang yang masuk neraka tetap ke neraka. Orang yang masuk surga yang melakukan kehendak Tuhan pasti masuk surga. Silakan Nas. Oke, saya akan menanggapi jawabannya Bang Suma dari isi Quran dan hadis juga. Jaminan keselamatan itu seharusnya didapatkan dengan pasti. Tapi seperti yang ada di hadis kayak Bukhari nomor 21, di situ Iya, Bang. kalian Iya, Bang. justru di laundry dulu di neraka. Tidak langsung masuk ke surga. Di laundry menurut saya di Musnad Ahmad nomor 9 itu kalian membutuhkan amal surga tapi masuknya di neraka, dan membutuhkan amal neraka tapi masuknya di surga. Jaminan seperti apa ya kayak gini? Itu bukan jaminan, tetapi suka-suka Apa aku naikin Islam aja deh satu. Enggak, aku naikin Islam. Ya, bentar Angel ya. Jadi kalau seperti itu berarti suka-suka Dia kan Allah. Kalau dia suka maunya umatnya masukin neraka ya neraka. Kalau dia maunya umatnya masuk dia sudah surga walaupun dia penjahat. Tanpa ada yang namanya jaminan. Seperti juga di hadis Imam Muslim nomor 491. Di situ dosa-dosa kalian itu ditanggung oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dosa-dosa yang sebesar gunung itu ditanggung oleh orang Yahudi, bukan Allah, bukan Muhammad. Jadi jaminan seperti apa yang kalian dapat? Jaminan seperti apa yang kalian menantikan dari Allah? Seperti juga di surah Al-Furqan ayat 68. Barangkali dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dan orang lain, dan orang-orang yang tidak membunuh nyawa yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan orang yang tidak berzinah. Barang siapa yang melakukan hal demikian, dia akan mendapatkan pembalasan dosa atau hukuman yang berat. Baik justru mendapatkan hukuman yang berat. Jaminan seperti apa yang kayak? Ya, tapi kalau di Kristen jaminannya penuh tanpa ada laundry. Yang namanya neraka itu kekal, yang namanya surga itu juga kekal tanpa ada yang namanya laundry. Emang cucian pakai laundry. Dan lagi pula yang namanya dosa masa di laundry di neraka. Yang namanya baju kotor tidak mungkin di laundry di tempat di air got. Itu tidak mungkin, teman-teman. Ya. Ada waktu dan Ya, 7 detik. silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Suaraku monitor ada suara nggak? Ada tes. Halo, Tes halo? ada. Ada monitor? Tes ada. Oke. Tadi Ada, kita ada, sudah ada. mendengarkan anggapan dari Nats dan Pak Toro tentang jawaban yang diberikan oleh Bang Juma. Sekarang ini mungkin ada tadi bahasa tentang laundry atau apa segala macam. Kiranya Bang Juma sudah mengerti juga dengan tanggapan ini, dan kita akan mendengarkan sanggahan dari Bang Juma. Waktu dan tempat diberikan, waktunya 5 menit ya Bang Juma. Iya, Silakan, Bang. silakan, Bang. Baik. Jadi gini, tadi Anda mungkin tidak mendengarkan atau ada kesulitan pemahaman terhadap apa yang saya uraikan terkait dengan jaminan keselamatan. Jadi jaminan keselamatan itu kalau Anda membawa narasi yang Anda katakan hadits, ya mohon maaf, sesahih apapun hadits yang Anda maksud itu ketika bertentangan dengan Al-Quran itu harus ditelaah lagi lebih mendalam ya. Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kami kekal, umat Islam itu kekal di dalam surga. Itu dalil jaminannya ada. Tapi kalau Anda mencoba untuk mengatakan ada hadits, kita lihat dulu kredibel Anda untuk mengatakan itu apa gitu ya. Nah, kemudian
ketika saudara pendeta Torosoki mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna karena tidak menyebut nama istri Adam alaihissalam, dampaknya Anda katakan bahwasanya Anda bingung, Anda berasal dari keturunan mana. Jadi di Islam itu tidak ada yang ya kaidah-kaidah seperti itu. Ya, ketika Anda mengatakan Tuhan itu cuma satu, nah inilah dia yang jadi masalah. Betulkah Tuhan Anda satu? Kan gitu, ya. Lalu kemudian Anda mengatakan di laundry dan di laundry di dalam neraka. Jadi ketika Anda mendudukkan misalnya dalam surah Maryam ya, dalam surah Maryam ayat 72 misalnya ya teman-teman, atau ayat 71 yang biasa dijadikan sebagai sandaran teman-teman Kristen itu mengatakan Islam itu semuanya masuk ke dalam neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi mendatangi itu ya bukan berarti memasuki. Sama seperti ketika Anda itu mendatangi pemakaman, bukan berarti Anda memasuki kuburan. Oke, mendatangi rumah sakit bukan berarti Anda itu pasien. Kenapa kita umat manusia itu ingat, ketika ada kata minkum, ini semua manusia ini, bukan hanya sebatas muslim, semua manusia. Ya, ini saya ikuti alur pemikiran saudara-saudara. Semua manusia akan mendatangi neraka itu. Akan mendatangi. Lalu kemudian, untuk apa manusia mendatangi neraka? Agar manusia itu yang masuk ke surga benar-benar merasakan kenikmatan dan kebahagiaan di surga setelah melihat penderitaan orang-orang, siksaan yang akan terjadi terhadap mereka yang ada di neraka. Itulah kebahagiaannya. Jadi Allah memperlihatkan siksaan neraka itu, Allah perlihatkan ini loh neraka. Tapi kata Allah kemudian di dalam ayat selanjutnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jiziyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tuh. Jadi didatangkan orang-orang semua manusia ke dalam neraka, mendatangi neraka, tetapi yang beriman itu diselamatkan. Setelah melihat, oh ini yang namanya neraka, orang beriman kemudian diselamatkan dan menuju kepada jannah. Tetapi kata Allah, summa dikatakan wa nazaru zalimina fiha jiziyah, dan membiarkan orang-orang kufur, orang-orang zalim, orang-orang kafir berlutut di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan, oh tidak, kalian itu mendatangi neraka, saya katakan ketika kami mendatangi kuburan, bukan berarti kami terkubur. Ketika datang ke rumah sakit, bukan berarti kami pasien. Bisa kami pengunjung, pembesuk, dan seterusnya. Nah, inilah yang saudara harus pahami. Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab saudara, Markus 9 nomor 49, di situ sangat jelas kemudian semua orang Kristen akan masuk ke dalam neraka. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu yang ada di dalam kitab saudara. Kemudian ketika berbicara mengenai laundry dan laundry, ingat Bung, Matius 16 nomor 27, Mazmur 62 nomor 13, manusia semuanya akan diupah berdasarkan atas perbuatan manusia. Ketika ada perbuatannya baik, ada perbuatannya buruk, maka perbuatan buruknya dulu akan dihapuskan. Perbuatan baiknya masa nggak dibalas? Perbuatan baiknya masa tidak diberikan upah? Sementara dalil di kitab saudara mengatakan orang akan diupah berdasarkan perbuatannya. Lah ada perbuatan baiknya harus diganjar dengan perbuatan yang baik. Makanya di laundry, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga untuk mendapatkan pembalasan dari perbuatan baik. Demikian. Oke Bang Juma, waktunya sudah habis. Nah, jadi tadi kita sudah sepakat bahwa sanggahan itu adalah mutlak milik yang ditanya ya. Sekarang kita akan kembali ke awal. Sekarang kita akan meminta dari Bang Juma untuk bertanya tentang statement janji keselamatan dari Bible. Waktu dan tempat dipersilakan Bang Juma, jangan terlalu panjang karena kita tidak akan membuat waktu. Baik, oke, silakan baik, bertanya baik. Bang Juma. Terima kasih teman-teman. Jadi layaknya kami umat Islam mendapatkan jaminan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan penyebutan Al-Quran dan penyebutan Islam. Sekarang saya ingin tahu dari teman-teman Kristen.
jaminan Yesus yang menyebut nama Kristen dan menyebut perjanjian baru, di antaranya surah-surah Paulus yang Anda jadikan sebagai sandaran iman menjadi seorang Kristiani itu, apakah ada jaminannya dari Yesus? Seperti misalnya sedikit lagi Anda memperingati tahun kelahiran Tuhan saudara-saudara. Tuhan Anda berulang tahun beberapa hari lagi. Yang saya ingin pertanyakan kepada saudara di sini, termasuk Pendeta Torosoki, tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan dari Yesus terhadap orang-orang yang memperingati hari kelahiran Tuhan, dan adanya jaminan keselamatan bagi mereka orang Kristen yang menuhankan Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang mati terputih di atas tiang salib, menebus Kristen dari dosa-dosa hukum Taurat. Dari hukum Taurat maksud saya. Silakan. Jaminan Yesus terhadap Kristen itu tolong tunjukkan secara valid di mana. Silakan. Terima kasih. Di sini Bang Juma sudah bertanya, mungkin Nats sama Pak Toro sudah mengunci pertanyaan itu. Ya, dia meminta apa jaminan keselamatan dari merayakan hari-hari besar dan jaminan dari Tuhan Yesus itu. Semoga Pak Toro dan Nats Bibel bisa menjelaskannya dengan terperinci dan padat dan singkat. Oke, waktu dan tempat diberikan, waktunya ada 6 menit, bisa dibagi 2, pandai-pandai aja ya. Siapa aja yang duluan, Nats atau Pak Toro? Pak Toro. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Juma. Bang Juma tadi mengutip di dalam Markus ayat 9 tentang neraka dan surga. Sebenarnya panas di ayat yang kamu kutip itu tidak ada berbicara neraka dengan surga, atau semuanya orang Kristen itu, semuanya pengikut Kristus itu masuk neraka. Tidak ada. Saya bantah itu habis-habis. Coba nanti telusuri, baca lebih dalam lagi di Markus 9 tadi. Ya tentu dalam hal ini teman-teman ya, inilah buktinya kalau memperingati kelahiran Tuhan Yesus itu bukan suatu jaminan, hanya kami mengingat ya ketika Yesus lahir, merayakan tentang kelahirannya itu, merasakan. Ya, masa kalau memang anak Bang Juma ulang tahun tidak merayakan, apalagi ini loh Tuhan. Ya, Yesus itu yang datang, Tuhan itu yang datang dalam rupa manusia. Ya, masa tidak kamu ingat? Dia mengorbankan dirinya. Dia mati. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia terangkat ke surga. Kau tidak kamu menyelamatkan, tidak merayakan? Tentu kita harus merayakan, mengingat betapa besar kasih Yesus Kristus di dalam dunia ini. Dan tentu dalam hal itu saya simpulkan sedikit tadi, Anda mengatakan apakah ada jaminan kekristenan itu? Jaminan kekristenan itu masuk surga? Ada. Ya. Coba baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Ya, nanti Bang Juma catat bahwa orang Kristen itu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu pasti terangkat ke surga. Tapi bukan KTP Kristen yang terangkat ke surga, tetapi yang mengikuti, yang percaya kepada Yesus Kristus akan pasti terangkat ke surga ke tingkat 7. Ya, ini yang luar biasanya saudaraku. Dan Yesus juga mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tentu juga di mana Yesus mengakui dirinya ketika ditanya di dalam Yohanes 13 ayat 13. Mengatakan, kamu sebut aku guru, memang itu tepat katamu, akulah guru. Kamu sebut aku Tuhan, memang itu tepat katamu, akulah Tuhan. Ini luar biasanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mengikut Yesus ada jaminan. Yesus telah menjamin kita. Dia menghapuskan dosa kita. Tetapi saat ini, dosa apa yang ditanggung Yesus? Yaitu dosa ahli waris. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kamu tanggung sendiri. Seumpamaan orang kaya dan orang miskin, Lazarus. Ketika Lazarus mati terangkat ke surga. Tetapi ketika orang kaya mati masuk neraka. Artinya dalam hal itu, udah pasti ada yang masuk neraka yang tidak percaya kepada Yesus, dan yang mengikuti perintah Yesus pasti masuk surga. Silakan Nas. Thank you. Oke. Jadi tentang jaminan 3 menit, 10 detik lagi. Ya udah nggak apa-apa, habisin aja, nggak apa-apa. Silakan. Bang Cuma. Nggak apa-apa, udah jelas Lanjut, juga Nak. kok. Kamu Nas, kamu Oke, 3 menit. Oke, Mas, 3 menit, oke. Yes. Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang menerima dia dan percaya kepada dia, dia akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes
Yohanes 14 ayat 6 tadi sudah dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup, tidak mati. Di Yohanes 11 ayat 25 juga berkata seperti itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun tidak mati. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti di sini. Pasti tidak ada yang setengah-setengah bagi Yesus. 2 Petrus 1 ayat 11 dikatakan, dengan demikian kepadamu telah dikaruniakan hak penuh untuk memasukkan kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 7. Saya bongkar semua di sini ayat-ayatnya. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, mereka akan mewarisi semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi anak aku. Jadi jaminan keselamatan di kekristenan itu sangat-sangat pasti, tanpa ada setengah-setengah. Dan juga di Roma 10 ayat 9, barang siapa yang dari lidahnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dari dalam hatinya mau percaya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, dia akan diselamatkan. Ayat yang ke-13, barang siapa yang berseru kepadaku Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, terus juga banyak sekali ayat-ayatnya yang menjelaskan bahwa Kristen itu mendapatkan keselamatan. Ya, jadi teman-teman, tidak ada yang namanya setengah-setengah di kanan. Semuanya itu pasti, semuanya itu jelas. Sementara kalau tempat lain masih setengah-setengah. Pak, ada jaminan. Ya teman-teman, sepertinya suaranya Bang Nat ini ada gangguan nih. Bang Nat, monitor. Oke. Ada suara saya? Kita pause ya. Ada suara saya? Nah, sekiranya Nat mute dulu, Pak Toro aja yang melanjutkan 40 detik lagi. Oke. Makasih. Tentu dalam hal ini Ayo Pak Toro kebangkitan- dilanjut 40 detik lagi. Tes. Oke, tes 1 2 3. Saya mengisi waktu itu. Tentu dalam hal itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan merupakan unsur terpenting dalam iman kekristenan. Itu nanti baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Oleh sebab itu, mari kita mempercayai Yesus supaya kita masuk surga, dan kita percaya Yesus masuk neraka jahanam. Terima kasih. Amin. Jahanam. Bang Juma. Oke, thank you. Waktunya sudah habis. Nah, sekiranya Bang Juma sudah mendengarkan jawaban apa lagi nih? Sekiranya Bang Juma sudah mendengarkan jawaban dari Bang Nats ataupun Pak Toro, Pak Pendeta. Udah banyak ayat-ayat juga disuguhkan oleh Nats tadi. Oke, sekarang Bang Juma menanggapi jawaban dari mereka berdua. Silakan Bang Juma. Baik bang, 5 menit ya. 6 menit. 6 menit pun Oke, bisa. baik. 6 menit pun jadi, Bang. 6 Oke, menit baik, apa-apa. baik, terima kasih. Ya, 6 menit, baik. Oh, iya. Jadi yang pertama, Saudara Pendeta Torosoki mengatakan Markus 5 itu bukan neraka. Markus 9 tadi, Pak. Kamu sebut. Ya, sorry, Markus 9. Ya, Anda ternyata paham. Oke. Jadi Markus 9 itu membahas tentang siksaan setelah kehidupan, Pak. Itu neraka itu, ya. Pure neraka itu, nggak bisa diragukan. Kemudian ketika Anda mengatakan jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu, Anda membawa 1 Korintus dan seterusnya. Itu bukan jaminan Yesus, itu jaminan Paulus itu. Termasuk yang dijabarkan oleh Saudara Nats, itu jaminan Paulus. Jaminan Yesusnya keselamatan itu diuraikan oleh Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar. Satu-satunya. Jadi bukan 2 apalagi 3. Itu jaminan keselamatan Yesus. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik. Akan tetapi jika engkau ingin memperoleh hidup, maka lakukan, taati perintah-perintah Bapa, perintah-perintah Allah. Nah, apakah Kristen melakukan perintah-perintah Allah? Tidak.
Karena perintah Allahnya itu sudah dikatakan sebagai kutukan. Dengan kutukan maka harus ada yang menjadi tameng di atas tiang salib untuk mematikan sengat daripada maut yang adalah kutukan itu. Jadi tidak ada lagi ketaatan. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan akulah jalan, akulah keselamatan, barang siapa yang percaya kepada aku. Sekarang kalau Anda percaya kepada Yesus, mohon maaf nih, kalau Anda percaya kepada Yesus, saya katakan mustahil Anda menjadi Kristen kalau Anda percaya kepada Yesus. Kenapa? Kalau nanti ditanggapin, kenapa saya katakan mustahil jadi Kristen? Karena kalau percaya kepada Yesus, sudah pasti mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah sekarang kalau Anda merasa pengikut, Anda pasti mengikuti dia. Dia sunat, dia puasa, dia nyembah hanya kepada Tuhan satu Tuhan, dia sabat, dia mengikuti apa instruksi-instruksi Musa dan seterusnya. Kalau Anda pengikutnya, mustahil Anda beragama Kristen. Tetapi karena Anda adalah pentuhan, maka Anda menjadi Kristen. Makanya saya minta jaminan keselamatan bagi pentuhan Yesus itu mana? Anda tidak bisa kemudian menunjukkan kepada saya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 12 ya Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, dia bukan ateis. Dia adalah orang yang beragama, dia orang yang bertuhan. Ada amalan-amalan yang diteorikan lalu dipraktekkan. Kata Yesus, kalau kau percaya kepada aku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, yang Kristen lakukan sekarang, prosesi ibadahnya dan seterusnya, itu prosesi ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Berarti teman-teman saya yang saya kasihi tidak mengikuti Yesus. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Tapi saudara-saudara tidak melakukan itu. Yesus adalah praktisi Yudaism, tapi saudara-saudara bukan. Saudara adalah praktisi perjanjian baru. Apa yang ditorehkan perjanjian baru dalam hal konsep ketuhanan itu yang Anda turutin. Ibadahnya Anda mengikuti ajaran orang. Tapi ibadah yang dipercontohkan oleh Yesus Anda tidak pernah lakukan. Sujud dalam beribadah Yesus lakukan, Yesus pekerjakan. Tapi saudara tidak melakukan itu, tidak mengerjakan itu. Artinya benarlah perkataan Yesus terhadap murid-muridnya yang asli, waspada, waspada, waspada. Kepada siapa harus waspada? Kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, teman-teman. Saudara sedikit pun tidak menyentuh layaknya saya jaminan Islam, jaminan Allah, jaminan Rasulullah, jaminan Al-Quran. Saya terangkan secara terinci. Saudara tidak menunjukkan jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembah-penyembahnya. Seperti Anda yang berkongkol di dalam sebuah gedung di mana di dalamnya berkumpul orang-orang tidak bersunat. Mana jaminan Yesus terhadap orang-orang ini? Saudara tidak bisa menunjukkan. Terima kasih. Oke, Bang Juma, waktunya sudah habis. Ya, sekiranya Pak Toro dan Nat sudah mendengarkan tanggapan dari Bang Juma yang mengatakan bahwa Kristen ini kebanyakan tidak menjalankan apa yang sudah dijalankan atau diperintahkan Tuhan Yesus. Semoga kiranya bisa menyanggah apa yang sudah dilemparkan atau dilontarkan Bang Juma. Waktu dan tempat diberikan kepada Nas atau Pak Toro. Silahkan, waktunya 5 menit dibagi 2. Oke, terima kasih teman. Saya dulu ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Ini penjelasan. Siapa yang dulu nih? Oke, tes. Oke, Pak Toro, lanjut. Oke teman-teman, di sini Bang Juma tidak mengerti ayat yang apa yang dia kutip. Yesus berbicara dalam ayat yang kamu kutip itu adalah ketika dia ada di dunia ini. Dia mengajarkan supaya kita akan mengikuti apa yang diajarkan dan kami telah mengikutinya. Tentu Bang Juma tadi mengatakan tentang sunat. Yesus disunat.
Saya tanya sama abang sekarang, mohon maaf ya teman-teman, saya bukan menghujat karena dia juga ini hanya diskusi. Tunjukkan sama saya di mana dalilnya di Al-Quran Muhammad disunat. Kalau bicara sunat, Yesus sudah disunat. Nah, oleh sebab itu bukan masalah sunatnya, tetapi sunat hati melakukan yang terbaik, itu ajaran kekristenan. Ya, dalam hal ini, ya saudaraku, mari kita membuka hati. Ya, tadi ayat-ayat yang saya sebutkan sama Anda kamu tidak pahami. Dan itu sudah jelas kamu tadi kutip 1 Korintus, itulah yang kamu salah paham, tidak mendengarkan baik-baik. Yang saya katakan tadi di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, saudaraku, bahwa orang Kristen itu terangkat. Itu satu jaminan, bukan di laundry. Yang masuk neraka pasti masuk neraka, yang percaya mengikut Yesus pasti diangkat. Nah, dalam hal ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, tunjukkan sama saya mana dalilnya Muhammad disunat di Al-Quran. Silakan Nas. Oke, jadi di sini saya juga mau sedikit menyangga tanggapan dari si Suma ini. Dia mengatakan ayat-ayat yang kami sampaikan di sini adalah jaminan dari Paulus. Sementara saya dari tadi menyampaikan ayat-ayat yang dikatakan oleh Yesus langsung. Contoh, di Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 10 ayat 28, Wahyu 21 ayat 7. Selamat pagi Bang Juma. Semua Anda terselamatkan. Bentar, jangan dulu dipotong. Saya masih berbicara. Diskusi Lanjut, itu lanjut. Udah. Sabar. Kepala boleh panas, hati tetap dingin, saudara. Cepat. Oke. Jadi yang saya sampaikan ayat-ayat tadi itu adalah perkataan Yesus. Tapi kalau Bang Suma mengatakan itu jaminan dari Paulus, hei Bang Suma, Yesus di Alkitab tidak pernah menuliskan kitab sekalipun. Tapi yang ada di Alkitab banyak yang menyampaikan tentang perkataan Yesus. Jangan kamu tutup mata itu Bang Suma. Tapi kalau Bang Suma mengatakan itu jaminan dari Paulus, no problem bagi kami. Tapi yang jelas jaminan keselamatan untuk kami itu jelas. Apalagi di 2 Petrus 1 ayat 11. Di situ dikatakan, dengan demikian kepada kamu telah dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu jaminan yang sangat pasti, jaminan yang sangat jelas untuk kekristenan, untuk orang yang percaya kepada Yesus. Dan di Yohanes 3 ayat 18 di situ dikatakan, barang siapa yang percaya dia tidak akan dihukum, melainkan barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum dengan adil. Nah, dan di Yohanes 8 ayat 24 di situ dikatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi kalau kalian tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kalian akan mati di dalam dosa kalian sendiri. Sementara kalau di kitab lain itu masih setengah. Bang Suma tidak pernah menyentuh pernyataan saya di hadits Sahih Bukhari nomor 21, orang Islam di laundry dulu sampai gosong di dalam neraka. Dan di hadits Musnad Ahmad nomor 9896, di situ amal yang kalian kumpulkan tidak ada artinya. Mau itu amal yang kalian kumpulkan itu amal baik, kalian justru masuk neraka. Begitu sebaliknya, amal yang kalian kumpulkan itu amal neraka, justru masuk surga. Amal yang kalian kumpulkan itu tidak ada artinya di dalam keimanan kalian. Karena apa? Jaminan keselamatan itu yang paling pasti hanya ada pada Yesus. Karena Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan yang paling pasti lagi, Efesus 2 ayat 8 di situ dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Nah, jadi keselamatan itu didapatkan bukan dari perbuatan, tetapi dari kasih karunia. Seperti itu, bukan dari perbuatan kita. Karena Oke, waktunya sudah habis. ya, silakan. Giliran saya. Oke.
Di sini kita sudah mendengarkan tanggapan. Tar dulu Pak, di mute dulu Pak. Tirta ini siapa ini? Host. Pak Tirta itu orang yang lari dari janjinya tadi malam. Saya tunggu Oke, sampai jadi jam kita 1. sudah Kamu mendengarkan tolong tanggapan saya di ban sanggahan cuma dari saya nggak pengecut, saya di Nastable sama ban. Pak Toro. Bang Tirta, yang rapi dong, yang rapi. Walaupun Halo, ini siapa Reli yang kamu naikin Reli? Astaga. Saudaraku, sesama seiman, sabar dulu, silakan jangan dikomentari dulu teman-teman ya. Kita buktikan bahwa ajaran kita adalah ajaran kasih ya. Kepala boleh panas tetapi hati tetap dingin ya. Kita buktikan bahwa kita adalah orang yang mempunyai iman ajaran kasih. Iya, kita kan mau diskusi sehat nih. Saya akan memandunya secara sehat gitu loh. Tolong jangan ada pengganggu-pengganggu yang tidak penting gitu loh. Oke Bang Ken, udah. Juga harus menjaga kondusif roomnya. Thank you. Oke, Ken. Tadi Oke, kita sudah thank you. mendengarkan dan sanggahan dari Nats sama Pak Toro. Terlepas dari apa yang dipertanyakan, apa yang dijawab, itu yang menilai hanya viewer atau audiens lah yang bisa menilai itu. Kita tidak bisa menyimpulkan. Dia bertanya apa yang dijawab, kita tidak bisa menyanggah itu ya. Kalianlah yang menilai di bawah. Terima kasih. Tadi ada sebenarnya ini udah season yang terakhir, tapi sebenarnya masih ada ketidakpuasan saya melihatnya di sini antara Pak Toro atau sama Bang Juma. Tadi ada pertanyaan dilontarkan dari Pak Toro seperti maaf ya Nabi Muhammad katanya tidak disunat. Berarti kita akan melanjutkan menanggapi dari Bang Juma, sekalian nanti dijawab oleh Bang Juma. Kalau memang masih perlu ditanggapi lagi oleh Pak Toro, kita lanjutkan. Ini kita ibaratnya kita yang mengatur ya, sesama kita yang mengatur di sini. Bang Juma mau menanggapi lagi atau sambil menjawab dari pertanyaan Pak Toro tadi, Bang Juma? Saya tanggapi Bang pernyataan sanggahan dari teman-teman kita. Bang. Oke, terima kasih. Kita akan berikan waktunya 5 menit kepada Bang Juma untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Pak Toro. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Toro. Pak Juma. Baik. Jadi Anda menyatakan sesuatu yang tidak berdasar terhadap dalil. Saya belum menemukan adanya dalil nyata. Kalau kami di Islam kan sudah jelas tuh. Yang bertakwa, yang beriman, mengajarkan amalan soleh, itu dijanji jaminannya kekal di dalam surga. Nah sekarang jaminan Yesus kepada penyembahnya yang tidak bersunat, yang melanggar hukum sabat, yang melanggar aturan Taurat, ya. Sementara teman-teman Kristen mengaku kitabnya Perjanjian Baru, mengaku kitabnya adalah penerus dari Perjanjian Lama. Mana jaminan itu? Setebal itu kitab saudara. Tidak ada jaminan kepada orang-orang yang menuhankan Yesus. Itu celaka menurut saya. Sementara yang Anda harus lihat di dalam kitab saudara nih, bukan saya mau menggurui, tapi hanya sekedar untuk menyadarkan. Di dalam Matius 13 nomor 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Neraka maksudnya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saya ulang, Matius 13 nomor 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, alias neraka. Siapa orang jahat yang dimaksud Matius 13 nomor 50 ini? Kita lihat di dalam Matius 7 nomor 21, nomor 23. Bukan setiap orang yang menyeru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Satu, tunjukkan kehendak Bapa agar Kristen menyembah Yesus. Ada? Tidak ada. Berarti Anda justru melanggar perintah Bapa. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang berseru Tuhan kepada Yesus? Anda Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Mengusir setan demi nama Yesus. Siapa yang melakukan itu? Kristen. Yang mengadakan mujizat-mujizat demi nama Yesus siapa? Kristen. Kata Yesus, pada hari itulah, pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku. Kamu sekalian, perhatikan dua kata terakhir. Kamu sekalian adalah pembuat kejahatan.
Kemana orang jahat pembuat kejahatan ini dilemparkan? Matius 13 nomor 50. Lalu mencampakkan orang-orang jahat ke dalam mana? Ke dalam dapur api. Di mana itu? Neraka. Apa ini masih kurang datanya? Bahwa orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, seperti yang teman-teman praktekkan sehari-hari, itu disebut oleh Yesus, aku tidak mengenal engkau. Kalian adalah pembuat kejahatan. Sementara pembuat kejahatan itu dilemparkan ke dalam mana? Ke dalam neraka. Jadi kalau Anda mengatakan gak ada jaminan di dalam ajaran agama Islam, data saya sudah sajikan. Justru kebalik, jaminan Yesus terhadap penyembahnya justru dikatakan sebagai penjahat. Justru jaminannya adalah neraka. Kalau kami Islam jaminannya adalah surga. Kalau Anda Kristen jaminannya adalah neraka. Kalian akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Kenapa? Kalian jahat. Apa jahat itu? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat demi nama Yesus, bernubuat, mengusir setan demi nama Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Anda berkenan kepada Yesus, maka ikuti instruksinya, ikuti ajarannya, ikuti perintahnya. Aku datang dari Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Itu yang harus Anda ikutin. Kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kenapa Anda tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Kenapa? Ini yang harus Anda perjuangkan. Kalau jaminan keselamatan, barang siapa yang percaya kepadaku. Saya katakan sekali lagi, kalau saudara-saudara ini percaya kepada Yesus, maka hari ini akan saya melihat Anda itu semuanya bersyahadat. Kalau Anda percaya, maka saya akan membimbing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Saya yang akan membimbing Anda. Kalau Anda percaya kepada Yesus. Kenapa? Kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pendeta Torosoki. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Bahwa pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti finalnya, engkau adalah utusan. Jangan dituhankan. Demikian. Thank you Bang Juma. Sudah ditangkapi tadi dari Sorry. Kok Bang Zuma Juma. jadi menghujat agama kita ya? Oh ya wis enggak usah enggak apa-apa wis jangan hati enggak apa-apa. Tunggu. Sabar. Santai. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya ya. sudah Gak pernah apa-apa. mengingatkan kepada kita semua. Diskusi ya diskusi. Kalaupun ada yang merasa orang yang menghujat, apakah orang itu bisa menggoyahkan iman kalian? Oke, Lanjut. jangan ada ibaratnya. Udah, yes. Jangan. Lanjut Kita aja, biarkan Ken, aja. gak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan berarti kita membiarkan menghujat Yesus. Ya, oke, saya mau bantah sedikit. Jadi sudah Saya mau bantah ditangkapi sedikit. oleh Bang Juma tadi. Ya. Silakan. Saya mau Pak Toro sama Pak Nats menyanggah lagi apa yang sudah dilontarkan Bang Juma. Terima kasih waktu dan tempat diberikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bang Juma, Pak Ustadz, ya ketemu dengan Pak Pendeta, ya. Saya tidak bisa menyebut dua kalimat syahadat, Pak Ustadz, karena tidak ada jaminan, ya. Tadi Anda mengatakan bahwa di mana Yesus mengakui Bapa. Yesus mengatakan di dalam Yohanes, Pak Juma, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, coba buka hati dulu. Terus saya mau lanjutkan. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Tuh, kamu mengatakan sunat. Ya, Yesus disunat 8 hari. Di mana pertanyaan saya kenapa tidak dijawab? Tunjukkan bahwa kamu punya ilmu yang tinggi. Kasihan. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Ya, apakah ada nabi-nabi yang lain yang mengatakan seperti Yesus Kristus, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tunjukkan. Buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang saya imani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa Yesus itu datang dari surga, turun ke bumi, dan kembali ke surga, dan datang turun kedua kali untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengakui kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Apakah itu kurang menurut Anda? Saya di sini dari tadi tidak pernah asumsi. Saya tunjukkan dalilnya. Tunjukkan sama saya sekarang. Di mana titik kesalahan bahwa Yesus
adalah kudus. Allah kudus. Yesus suci. Allah juga suci, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak boleh mau nyel-nyel di sini. Kita adalah sama-sama tokoh agama. Anda ustadz, saya pendeta. Ya, tunjukkan mana bahwa kekristenan itu ada jaminan. Ya, bahwa kekristenan itu sudah jelas kalau kamu tidak mengikuti Yesus, kalau kamu tidak mengikuti ajarannya, kamu akan masuk neraka. Makanya dalam hal itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, iman tanpa perbuatan bagi Kristen maka hakikatnya mati. Makanya kami punya iman, kami melakukan mengikuti apa yang dikatakan Yesus, pasti kami masuk surga. Saya tidak akan di laundry. Ya, saya tidak mengajak Anda harus ikut saya, tidak, percuma. Anda tadi mengatakan sama saya, menyebut 2 kalimat syahadat. Wow, luar biasanya Anda mengajak saya menyebut 2 kalimat syahadat, tidak ada jaminan. Saya tidak mau masuk neraka di laundry, saudaraku. Jawab pertanyaan saya, itu tadi, silakan. Itu tadi. Saya tambahin. 2 Oke. menit. Saya mau menanggapi statementnya si Suma tadi. Dia membawa Matius 7 ayat 21 sampai 23. Hei Bang Suma, lihat konteksnya, baca dari ayat 15. Di situ apa yang dikatakan? Berhati-hatilah dengan nabi palsu yang menyamar seperti domba. Ayat 20. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Nah, jadi apa maksudnya? Di situ konteksnya tentang hal-hal pengajaran sesat. Luar, selamat datang di kebenaran. Di situ tentang nabi-nabi palsu, Bang Suma. Nabi-nabi palsu yang bernubuat dengan nama Yesus, yang membuat mujizat dengan nama Yesus. Kalau Bang Suma bertanya, di mana ada yang mengusir setan dengan nama Yesus? Bang Suma baca Markus 9 ayat 38 sampai 40. Di situ ada yang mengusir setan dengan nama Yesus, padahal dia bukan pengikut Yesus. Nama Yesus. Luar, selamat datang di kebenaran. Terus juga Bang Suma membawa Yohanes 17 ayat 3. Di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jangan cuma satu ayat, Bang Suma. Baca ayat 1 dan 2-nya. Di situ dikatakan seperti ini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak supaya anak mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Oke, sebentar Nat, saya stop Nat. Sebentar Nat. Bang Kenapa Jumanya turun ini. Kenapa? Cuma turun atau gimana? Nggak tahu kenapa. Belum di Selamat apa datang ya? di kebenaran. Belum di kit ya? Aku nggak kick. Aku Oh ya nggak wes, tahu. dia berarti dia bisa menjawab pertanyaan saya. Dia Selamat nggak bisa datang di kebenaran. Begini, kalau ada yang mengetahui Bang Juma masih pengen mau naik juga, ya kita tunggu ya kepengannya di bawah. Nat bisa. Zuma nggak aku kick ya. Jadi di sini teman-teman, statement Suma itu semuanya adalah kebohongan. Dia membawa Matius 7 ayat 21 dan dia Kita berkata habiskan itu waktunya. untuk Kristus. Menangkan nama Yesus ditinggikan. Thank you Jesus. Aku Haleluya. bertanya semua yang dengar di room ini, kita seperti itu. Udah tahu kayak gitu si Juma, tapi masih naikkan juga. Banyak menangis orang Kristen pagi ini gara-gara di room ini sangat menghujat si Juma, menghujat orang Kristen. Kalian perlu pahami. Jangan buka room hanya menyenangkan hati. Udah tahu kita si Juma seperti itu, tapi masih juga dinaikkan. Saya sendiri nangis dia berkata-kata seperti itu. Jaga perasaan orang lain dong kalau Anda orang Kristen, khususnya host. Kalau Anda belum paham tentang firman Tuhan, jangan buka-buka room. Wah, Orang Kristen itu sesat, nggak ada orang Kristen orang sesat. Orang Kristen itu orang pintar. Udah tahu si Juma kayak gini masih juga dinaikkan. Ibu, dengarkan saya Ibu. tolong di mute, Ya. tolong di mute. Setiap tamu di sini. Berarti Ibu Kita harus Kirkati, menjaga perasaan orang Kristen juga. Bukan hanya juga orang Kristen, kita harus menjaga orang Kristen. tolong di mute. Ibu, Saya mau teman-teman. menjelaskan. Saya mau menjelaskan gini dulu. ya. Tolong, Gini ya, teman-teman. stop. Sabar. Ini Zuma minta. Sabar. Di sini ada Nat. Di sini ada Pak Pendeta. Apakah kalian tidak percaya bahwa Pak Pendeta sama Nat ini sudah mengetahui tentang firman? Wow, sungguh luar biasa. Ada apa ini?
Kenapa sesama Kristen saling menyerang ke room hanya untuk menyampaikan itu? Wow, ini sungguh memalukan kita. Tolong host sekali lagi kalau ada orang-orang seperti itu di waktu berdebat seperti ini atau berdiskusi, tolong dijaga, nggak usah dia. Nanti kan ada evaluasi kita. Setelah nanti berdebat atau berdiskusi, kita evaluasi apa yang salah di perdebatan ini nanti. Jangan dipas, aduh. Oke lah, saya mau menutup diskusi ini Ya, karena betul, ya. tidak kondusif. Jumanya juga nggak ada. Begini saya tambahkan Oke, teman-teman Jumanya saya. juga, Ya, teman-teman saya yang seiman dengan saya. Bentar dulu host, saya mau meluruskan. Teman-teman saya yang seiman dengan saya. Yesus dari dulu dihina-hina. Dan kita di sini menjelaskan, menjawab tuduhan itu. Kita memperkuat generasi kita. Mungkin saudara sudah punya iman yang kokoh, tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang belum kuat? Ya. Kita buka room ini juga. Yang penting kita jangan menghujat. Kalau dia menghujat apa itu ya, memang itu di hasil diskusi teman-teman. Makanya saya sering katakan, kepala boleh panas, hati tetap dingin. Buktikan bahwa kamu adalah ajaran kasih. Ya. Saya sudah melihat si Juma tertawa di bawah. Jadi gini teman-teman. Tertawalah si Juma di bawah. Melihat kita seperti ini. bentar. Ya Bang Juma ya, maafkan kami yang tuan rumah ini. Tetap kami yang membuat rusuh. Maafkan kami Bang Juma. Kami ajarannya bukan seperti itu sebenarnya. Kami Kristen itu sebenarnya ajaran kasih ya Bang Juma. Maafkan kami sebagai tuan rumah Bang Juma. Saya merasa bersalah di sini, kami sebagai tuan rumah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. jadi Saya begini, sebagai pendeta teman-teman. tidak yang salah. Hanya Oke, terima salah kasih lah. pemahaman. Hanya salah mengartikan tujuan dan maksud. Betul. Saya boleh ngomong sedikit. Jadi begini teman-teman. Kalian kalau memang kalian sakit hati dengan kata-kata dia, itu tidak masalah karena itu memang kata-kata dia memang sedikit menyinggung. Tapi kalian harus ingat, Yesus dulu itu jauh lebih tersiksa lagi. Tapi apa? Dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita sebagai orang-orang yang mengikuti dia, kita harus tetap mengampuni mereka apapun yang mereka perbuat. Walaupun Jel, ini live ditutup aja dulu. Nanti kita gantikan aja kalau mau live lagi, ntar lagi. Tolong dimatikan aja live-nya. Bro. Nanti, Ada apa? Aku nanti baru live lagi kita evaluasi lah apa yang salah di debat ini, Iya, kita kita mendengarkan evaluasi. apa keluhan teman-teman. Kiranya maaf Ada buat apa aja dulu, nanti saudara-saudara kirim link kita, aja di WA. saudara-saudara kita Muslim, kami maaf dulu. Kami mau mengevaluasi tentang room ini, diskusi ini. Jadi ini mau di off count dulu sama si Angel atau si Reli ya. Maaf ya. Angel ditutup dulu Ya, Angel, nanti kita kirim buka link di WA ya. Iya. Gue jadi Ya, terima salah kasih semuanya. Shalom, alaikum. Shalom, amat ya. Shalom. Ditutup Ada aja, apa? Angel. Tutup kah? Tutup Angel, tutup. Tutup kah? Aku baru nyimak loh. Ya. Udah jangan ditutup, Tutup, jangan Jel. ditutup, nggak apa-apa. Kan nggak ada lewat diskusi kita. Jangan Ada ditutup apa? lagi. Ada apa? Kita Ada apa, aja Pak udah Pendeta? jangan diskusi itu Enggak, lagi udah. tadi ada Kartika naik di atas. Kemarin dia blokir saya juga. Saya nggak tahu bahwa apakah dia Kristen atau tidak. Di sini tadi Bang Juma, saya menyampaikan firman Tuhan siraman rohani pagi ini, dan Juma beberapa kali meminta naik di atas, ya, dan dia mau membuka diskusi, dan kita diskusi santun, dan saya pun tidak pernah menghina. Tadi saya menyebut itu tadi menyebut apa itu, saya bilang mohon maaf teman-teman ya, bahwa bukan menghujat, ini diskusi, saya akan mempertanyakan ke dia tentang sunat. Ya kan? Nah, setahu saya Jumanya, bukan saya mau membela Juma karena dia adalah teman saya, sahabat saya dari dulu. Ya mungkin teman-teman yang baru naik, yang baru apa, ya intinya begini, Yesus aja dihina-hina. Ya, udah dari dulu dihina. Dan di sini kita mempertahankan hina-hina itu, kita menjawab tuduh-tuduhan itu. Nggak apa-apa yang sudah kuat iman, yang sudah kokoh imannya, nggak apa-apa. Tapi yang masih labil-labil imannya, ketika dia berkuar-kuar di roomnya sebelah, kalau tidak ada kita menjawab, kalau tidak ada para apologit yang menjawab, gimana generasi kita teman-teman? Ya, Angel di sini tidak ada yang salah, tidak ada semua yang salah, hanya salah komunikasi aja.
Ya Memang sebenarnya hanya sih, satu orang. Iya. sebenarnya sih Kirka, Iya, aku iya, naikin karena dia nggak kirain saya, dia nggak ngomel-ngomel karena Kirka kan teman aku. Nggak taunya si Kira malah aku naikin malah salah persepsi dia, salah apa ya, salah pandangan si Kirka. Maksud aku biarin aja Yesus dihujat juga udah biasa kan. Kita kan diajarkan hukum kan. Maka itu Dan aku kita bilang menjawab itu, kita menjawab hujatan Ya, itu. jadi gini. iya, kita Jadi hujat gini teman-teman, hujatan dia kita aja gitu. sebagai orang Kristen, Salah. walaupun kita dihujat, walaupun kita dihujat, kita dinistakan, jangan sampai kita terguncang imannya. Karena ada satu ayat yang berkata seperti ini, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Angel, kamu buka deh, kamu baca supaya orang-orang Kristen yang di bawah yang Nah, tadi tak usah lagi, pikirkan tak usah dalam lagi, satu menangis bisa tak usah lagi, dengar. tak usah Begini lagi. Nas menurut saya, dibacakan. begini Begini, menurut saya loh. bentar dulu bang, Ya, isi dulu. Bentar Ya, sih, silakan, sedikit silakan, aja. silakan. Teman-teman, Silakan. buktinya tadi Juma keluar sendiri, ya. Semoga dia tidak berani lagi datang-datang ke room Kristen untuk mau debat kalau dia tidak punya dalil, tidak punya data. Ya, dia malu sendiri. Iya. Sebenarnya teman-teman jawab malu sendiri dia keluar, ya. Dan Malu puji dia. Tuhan ya, bukan nama saya dipermuliakan, bukan nama room ini yang dipermuliakan, nama Yesus. Kita menjawab tuduhan itu selama ini. Aku nggak Iya, ke karena Zuma, gini. Pak. Aku nggak Karena ke Zuma, gini. dia turun sendiri. Iya, dia membawa Shalom, tadi. selamat siang. Ya, Oh, shalom, Bang Jeki. Iya Bang tadi Bang teman-teman. Jeki, Shalom. Jack. Saya Bentar ya, boleh bentar ya. saya bisa bicara sebentar? Mari Nathan. Ya, silakan, Eh. silakan. Silakan, Bro. Begini Bang, sebelumnya saya minta maaf dengan Pak Pendeta. Yang di sini saya mau sampaikan bahwa Bapak, kami setuju dengan Bapak, kami dukung Bapak. Cuman satu Bapak yang saya mau saran, ketika Bapak mau berdebat, Kakak lihat dulu orangnya Bapak. Karena kalau orang yang menghujat lawan dengan Bapak, Bapak kan tadi sudah katakan kapasitas Bapak sebagai pendeta dan dia sebagai ustadz. Jadi kalau Bapak sebagai pendeta, otomatis Bapak tidak bisa menghujat balik karena kita mengenut ajaran kasih. Jadi kalau bisa harapan saya ke depan, Bapak pendeta jangan berdebat dengan orang yang menghina. Disitulah nanti Bapak kalah argumen. Kalau Ya, yang saya lain jawab, Bang. silakan Bapak Ya, berdebat. saya jawab. Sebentar. Saya jawab. Sebentar Bapak. Kalau dengan pendapat yang lain silakan. Kalau orang yang tidak menghujat silakan. Kami mendukung Bapak. Cuman kalau orang yang menghujat, yang jelas tidak boleh Bapak berdebat. Karena itu mengurangi Ya, citra Bapak. Itu saja yang Ya, saya saya mau tahu. sampaikan di sini. Oke, terima kasih. Bentar dulu teman-teman. Bentar dulu, Ini bentar. saya tanya dulu, mana hujatan saya tadi? Bentar Pak Toro, Pak Pendeta. Santai aja sebenarnya, nggak usah terlalu inilah. Gitu loh, santai aja. Teman-teman. Begini, Iya. Nggak usah begini terlalu, Bapak. kan santai aja, kita cerita yang lain lah. Udah, kita cerita yang lain aja dah. Sebentar Pak, saya bukan bilang Pak Pendeta menghujat, tapi kan si Suma menghujat. Makanya kalau Ya, Bapak artinya begini, ini Bang kan Jack. tidak bisa. Jadi mohon kalau berdebat lain Ya, kali. jadi gini. Janganlah Oke. berdebat dengan orang yang menghujat Bapak. Kita Itu tukar sih topik semua. aja lah. Kita nggak usah membesarkan nama orang-orang yang seperti itu, orang-orang nggak jelas itu. Aku nggak kenal orangnya tuh. Jadi kita nggak usah membesarkan orang itulah. Kita membesarkan nama Tuhan aja. Ayo Pak Pendeta Toro, kita mau bahas apa nih, teman-teman? Kita Ya, nggak ya. usah Nyanyi. nyinggung-nyinggung dia Dalam lagi. Yesus Nggak kita usah. bersaudara. Nggak penting itu. Nggak penting. Nama Yesus kita bersaudara. Ya, jadi kita harus tahu memang orang-orang mana yang tulus untuk berdiskusi, mana orang yang memang tujuannya untuk menghujat, untuk mendakwa gitu loh. Iya. Jadi nggak usah lagi bahas-bahas dia lah. Ya, benar. Malas aku nggak kenal orangnya soalnya. Nggak penting bagi saya tuh. Oke, nyanyi Iya. dulu dong, putar musik. Ya, di-mute-kan itu, dihilangkan itu typing itu. Oke, lanjut. Turun, Nathan Mau- turun kenapa? Nathan Nathan. mungkin. Kenapa Nathan turun? Nathan sakit perut, makanya dia turun. Iya. aku baru nyimak Pak Shalom, Pendeta. apa kabar semuanya nih, Pak Pendeta? Apa kabar? Wah, saya baru sampai nih Pak Pendeta kemarin. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di live comment ya, teman-teman yang ada menyaksikan dialog ini. Mereka memfitnah saya, mengatakan saya menghujat, mengatakan saya menista. Ya, padahal yang saya sajikan itu adalah apa yang
tertera di dalam kitab mereka dan memberikan sanggahan terhadap sanggahan yang mereka berikan, terhadap paparan mereka terhadap Al-Qur'an, dan juga terhadap apa yang kemudian mereka sampaikan kaitannya dengan keselamatan. Ya. Mereka ini yang memilih tema. Kemudian ketika tidak sanggup melanjutkan materinya, mereka melaporkan akun saya, mereport akun saya. Akhirnya dibenet. Lalu kemudian si pendeta tadi dengan dustanya mengatakan bahwasanya saya itu lari, katanya, tidak sanggup menjawab. Ini saya sudah menggunakan akun saya yang kedua untuk masuk kembali untuk menjelaskan gitu. Apa yang tidak bisa saya jelaskan? Perintah sunatnya ada. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kedudukan Rasulullah Muhammad SAW di sini bukan mengikuti dari apa yang Nabi Ibrahim itu percontohkan, tetapi kedudukannya adalah menerima perintah sunat. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim. Perintahnya mengikuti apa yang kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Perintah itu juga diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yargabu an millati Ibrahim illa man safi'a nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini perintah. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, kata Allah, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Untung saja teman-teman, saya tidak kasih ruang. Saya ingin menjelaskan tadi bahwa Al-Quran justru mengatakan wa may yargabu an millati Ibrahim, ya, illa man safi'a nafsa. Orang bodoh, orang yang menzalimi dirinya, orang yang mengagungkan kebodohan dirinya, orang yang membantah ajaran Ibrahim. Makanya kita umat Islam itu ketika ada perintahnya ikutilah millah Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, kita mengikuti apa yang Nabi Ibrahim lakukan, nyembeli, bersunat, berpuasa dan seterusnya. Itu yang kita lakukan, nyembah hanya kepada Allah. Nah, perintahnya jelas kan? Salah satu dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim adalah bersunat. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus bersunat. Allah mengatakan begini dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Jadi Nabi Ibrahim itu dari sejak beliau itu diberi perintah oleh Allah, diutus dia sebagai bapa para nabi, dia menerima kalimat Tuhan, dia menerima instruksi-instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Melaksanakan perintah itu dengan sempurna. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, ya benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim menginginkan anak cucunya itu termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin bagi manusia, dan itu dikabulkan. Tetapi tidak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang zalim. Makanya orang-orang zalim itu, ketika Anda melihat bagaimana saya berdialog dari tadi, tidak ada sedikit pun jaminan keselamatan dari para nabi, dari Yesus untuk mereka. Kenapa? Mereka itu adalah orang zalim. Dan Allah menggariskan di dalam Al-Quran, qala la yanalu ahdiz zalimin, kecuali aku akan menjadikan keturunanmu wahai Abraham sebagai pemimpin, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran Karim 1400 tahun silam. Nah, kalau dikatakan sahabat, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu
bersunat. Dalam salah satu hadits, ya, dalam salah satu hadits, meskipun hadisnya itu dikatakan lemah, tetapi paling tidak ada informasi yang menerangkan bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk bagian daripada keutamaanku, kelebihanku, karamahku, mukjizat yang diberikan Allah kepadaku, dan salah satu kemuliaanku dari Allah adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah bersunat dan tidak seorang pun melihat auratku. Ini kemuliaan Rasulullah melalui hadits yang kemudian saya katakan kepada saudara. Meskipun hadisnya lemah, tapi itu informasinya diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah mengakui salah satu keutamaan dirinya adalah lahir dalam keadaan bersunat. Dan memang di dalam kitab tafsiran-tafsiran para rabi, ketika mereka berbicara mengenai kitab-kitab Nevi'im atau kitab para nabi, ya maksud saya, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya ada beberapa orang yang bersunat dalam keadaan lahir, termasuk Nabi Musa alaihissalam, termasuk Daud alaihissalam, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Itu dijelaskan dalam tafsiran Torah, yang mereka katakan tafsiran Torah, bahwa nabi-nabi ini adalah orang yang kemudian lahir dalam keadaan bersunat. Begitu juga di budaya internal Islam, ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat. Nah, kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan min karamati Allah ay awalittu makhtuna, dikatakan walam yara akhadu sawati, salah satu kemuliaan diriku itu adalah aku lahir dalam keadaan bersunat. Ini pengakuan Rasulullah. Nah sekarang kita tanya, mana pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat? Tidak akan pernah bisa kita temukan, kecuali mereka merevisi kembali data-data dalam kitab mereka. Gak ada pengakuan Yesus, aku telah bersunat, aku telah bersunat. Gak ada perintah itu. Gak ada. Gak ada pengakuan Yesus. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengakui salah satu kemuliaanku, aku lahir dalam keadaan sunat. Yesus ada pengakuannya sudah bersunat? Tidak akan ada. Adapun Lukas 2 itu adalah cerita yang dituliskan oleh Lukas bahwa Yesus disunat pada hari ke-8. Tapi pengakuan Yesusnya betul atau tidak disunat, tidak ada jawaban di dalam Bible. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira begitu ya. Ketika kemudian dia mengatakan nabi palsu, nabi palsu. Nabi palsu itu menurut Yesus berasal dari internal mereka. Mana dalilnya? 2 Petrus 2, 1 baca perikop. Mana lagi? 1 Yohanes 2 baca 1 perikop. Mulai atau intinya di ayat 18 nomor 19, bahwa antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Itu jelas. Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis itu berasal dari Yerusalem. Aman itu. Kemudian nabi palsu itu mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Lalu kemudian nabi palsu itu mengaku-ngaku Mesias. Nabi-nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias. Nabi-nabi palsu itu membawa-bawa nama Yesus. Nabi-nabi palsu itu berpura-pura menjadi domba. Apakah dalam Islam kita berpura-pura jadi domba? Apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah menyamar menjadi domba, menjadi Bani Israel? Tidak. Jadi, nabi palsu yang dimaksud Yesus itu berasal dari internalnya mereka. Makanya saya sering membawa Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau ahli Taurat. Siapa? Itulah dia. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa dia? Itulah dia. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, masuk ke dalam agama, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada agama yang dibangun oleh orang Yahudi, di mana penganutnya itu 2 kali lebih jahat daripada Yahudi itu sendiri. Agama mana itu? Silakan saudara-saudara tanya sendiri pada diri saudara. Jadi jangan pernah tergiur dengan ajaran-ajaran di luar daripada Islam. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala terakhir ya mengatakan sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain daripada Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhiratil minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima di sisi Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia termasuk orang yang rugi dan tidak akan diterima oleh Allah di akhirat nanti. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang kurang itu adalah dari saya, dan kesempurnaan yang saya sampaikan tentang Islam, tentang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.